Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengampu Materi Agenda 3, Bapak Dr. Andes Haji Naharudin MTP, kemudian Bapak Ibu peserta Diklapim 3 yang berbahagia. Dalam tugas untuk menganalisis dan mengevaluasi kasus organisasi berkinerja rendah dan merumuskan strategi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut yang dihubungkan dengan pembelajaran di Agenda 3, maka pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 coba mengangkat tema UMKM di Provinsi Kepulauan Riau dan pentingnya sistem perizinan online single submission OSS. Terbang tinggi si layang-layang, layangan putus jatuh ke bumi. Kalau tak kenal maka tak sayang, bolehlah kami mengenalkan diri. Bersama kami pada kesempatan ini ada Pak Haryanto. Silakan Pak. Yang mana nih Pak Haryanto? Ya. Ada Pak Budi. Ya, Pak. Dan ada Pak Sentot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Atika. Kemudian saya sendiri Supriyadi. Sebelum kita berlanjut menjelaskan tentang tema ini, terlebih dahulu kami memberikan gambaran awal atas pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia yang berharap 100.000 per hari UMKM di Indonesia memiliki nomor induk berusaha NIB. Di dalam artikel tersebut kita dapat menemukan dari 65 juta UMKM di Indonesia, hanya 1,9 juta atau 2,9% yang memiliki NIB, termasuk UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk membahas lebih lanjut dan untuk mempersingkat waktu, mungkin sahabat-sahabat kami yang berada di layar ini akan memberikan pemaparan secara sederhana. Kami mulai mungkin dari Pak Haryanto. Mungkin beliau bisa menjelaskan tentang pentingnya UMKM untuk mendapatkan nomor induk berusaha melalui sistem OSS. Kami silakan, Pak Haryanto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Saya akan mencoba bahwa pentingnya UMKM yang mendaftarkan di OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Bahwa untuk mendaftarkan di OSS dan mendapat IB itu bagi UMKM sangat penting sekali dan bermanfaat sekali bagi pelaku UMKM. Jadi ada beberapa manfaat terkait dengan manfaat dari mendapatkan NIB melalui OSS. Pertama tentu legalitas dan perlindungan usaha. Bagi UMKM yang sudah terdaftar tentu akan mendapatkan legalitas pengakuan hukum, yaitu dengan akan mendapatkan tanda pengenal usaha yang sah secara hukum yang diberikan legalitas formil kepada usaha dan memastikan bahwa usaha tersebut diakui oleh pemerintah. Kemudian juga ada perlindungan hukum dari sisi hukum. UMKM tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik, termasuk dalam hal perlindungan hak atas merek dagang, hak cipta, dan pengaturan persetujuan. Kemudian juga yang kedua atau manfaat kedua akan mendapatkan akses fasilitas dari pemerintah, seperti program bantuan pemerintah. Jadi bagi UMKM yang terdaftar di OSS akan memiliki akses program bantuan pemerintah seperti subsidi, bantuan permodalan dan pelatihan, dan akses pasar. Kemudian juga akan mendapatkan kemudahan pembiayaan. Jadi UMKM yang terdaftar akan mendapatkan akses pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya, karena status legal yang jelas dan usaha yang terdaftar.
Kemudian manfaat ketiga akan mempermudah proses perizinan. Tentu dengan adanya One Stop Service OSS akan menyediakan plafon terpadu untuk mengurus berbagai jenis izin usaha dalam satu sistem, mempermudah UMKM dalam mendapatkan izin usaha tanpa harus mendatangi banyak instansi. Jadi cukup mengakses melalui One Stop Service OSS tanpa datang ke beberapa instansi. Itu manfaatnya sangat mudah sekali. Dan juga akan izin yang cepat dan efisien tentu dengan aplikasi OSS itu. Kemudian manfaat keempat itu peningkatan kepercayaan dan kredibilitas. Jadi bagi yang UMKM yang terdaftar tentu akan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis produk UMKM sendiri itu akan dipercaya karena sudah mendapatkan legal tadi dari manfaat kita mendaftarkan di OSS. Dan cenderung lebih banyak kepercayaan konsumen, mitra bisnis kita, apalagi investor karena memiliki legalitas. Kemudian juga ada kemudahan dalam kemitraan. Jadi lebih mudah menjalin kemitraan dengan perusahaan lain, baik lokal maupun internasional, kalau sudah mendaftarkan di OSS dan mendapatkan nomor induk berusaha. Kemudian yang kelima, itu tentu akses pasar akan lebih luas. Jadi ekspansi usaha itu juga akan lebih luas, kemudian partisipasi dalam pengadaan pemerintah. Jadi UMKM yang terdaftar OSS bisa ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan melalui pemerintah seperti e-katalog atau melalui LPSE yang pemerintah. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Kemudian manfaat lain yang keenam akan meningkatkan profesionalisme dan pengelolaan usaha. Dengan adanya standarisasi operasional tentu secara tidak langsung didorong untuk mengikuti standar operasional manajemen yang lebih baik sehingga akan meningkatkan efisiensi produktivitas bagi usaha atau UMKM tersebut. Dan juga tentu pengembangan kapasitas yang lebih mudah untuk mendapatkan akses program pelatihan pengembangan kapasitas yang disediakan oleh pemerintah dengan lembaga terkait bagi UMKM yang sekali lagi yang terdaftar di OSS dan mendapatkan nomor induk berusaha. Kemudian yang manfaat selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi tentu pembangunan daerah. Jadi dalam hal pendataan, pengawasan, UMKM yang terdaftar dapat melakukan pendataan yang lebih baik, akurat, dan efektif dalam menyusun kebijakan program pengembangan ekonomi, terutama di sektor UMKM. Kemudian juga kontribusi terhadap pembangunan. Tentu ini dengan terdaftarnya UMKM, lebih jelas kontribusinya terhadap pendapatan negara melalui pajak retribusi yang pada gilirannya tentu dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur di daerah. Jadi saya kira itu Pak Supriyadi manfaat dari bagi UMKM yang mendaftarkan di OSS dan kemudian akan mendapatkan nomor induk berusaha. Dan saya kira ini mungkin banyak belum tahu pelaku-pelaku UMKM terkait manfaat ini. Jadi saya kira itu menurut saya Pak Supri terkait manfaat dari UMKM terdaftar di OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Demikian Pak Supri, terima kasih. Ya, ada 7 manfaat bagi UMKM apabila memiliki nomor induk berusaha, begitu Pak Rianto ya? Ya, betul sekali itu. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan penjelasan betapa manfaat yang dapat diperoleh oleh UMKM apabila mereka memiliki nomor induk berusaha. Tetapi dalam realitasnya banyak sekali UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau ini, yang belum mendapatkan nomor induk berusaha tersebut.
yang belum terdaftar di dalam sistem OSS. Nah, Bapak Ibu, kelompok 3 pada saat ini akan diwakili oleh Pak Budi. Kami silakan untuk memberikan sedikit penjelasan tentang tantangan dalam implementasi OSS untuk UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Supriyadi selaku moderator. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Jadi dengan melihat apa yang telah disampaikan oleh Bapak Haryanto tadi, ternyata memang banyak sekali manfaat untuk pelaku UMKM ketika memiliki atau mempunyai NIP. Seperti itu Pak Supriyadi ya. Ya, Pak. Nah, pemerintah, baik daerah maupun pusat, boleh-boleh saja Pak, atau sah-sah saja membuat target bahwa seluruh pelaku UMKM itu harus memiliki NIP. Namun demikian, pemerintah harus sadar bahwa pelaku UMKM ini itu kan rata-rata menengah ke bawah. Benar Pak Supriyadi ya? Dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia, baik di kota maupun di daerah-daerah pesisir, pegunungan seperti itu. Tak terkecuali dengan di Provinsi Kepulauan Riau, Pak Supriyadi. Nah, saya melihat dengan letak geografis yang seperti ini, maka mengidentifikasi ada dua permasalahan mendasar yang memang pemerintah harus tahu dan harus berupaya untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Baik. Yang pertama, pemahaman terhadap sistem digital. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Riyadi tadi bahwa, Pak Riyato maksud saya, untuk pengurusan izin NIP ini sudah satu pintu menggunakan OSS. Lah, sekarang pertanyaannya, apakah ya semua pelaku UMKM ini sudah mengerti bagaimana cara mengurus izin itu melalui OSS? Ini pemerintah harus memahami betul masalah ini. Tidak boleh melepaskan, harus tetap mendampingi dan mendukung. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa pelaku UMKM itu semuanya tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Saya yakin pasti rata-rata tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena memang UMKM ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi faktor pendidikan, Pak. Yang kedua, pemahaman ini juga dipengaruhi oleh pengalaman pelaku UMKM. Apabila pelaku UMKM sebelumnya sudah pernah mengurus NIB sebelumnya dan sekarang berganti ke usaha yang baru, maka dia tidak ada masalah. Tetapi yang bermasalah adalah ketika pelaku UKM itu baru memulai usahanya, tiba-tiba dihadapkan pada, oh ya, program pemerintah harus punya NIB. Nah, ini gimana caranya mengurus dengan OSS dan sebagainya. Ini peran pemerintah nggak boleh meninggalkan nih. Tetap mendukung serta memfasilitasi. Mungkin dalam pembahasan next-nya bagaimana cara mengatasinya, Pak. Ini nanti mungkin kita bisa bahas. Permasalahan mendasar yang kedua adalah keterbatasan akses internet dalam mendukung digitalisasi ini. Ya. Kita ketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini 94% kalau nggak salah Pak Supriyadi ya, itu adalah wilayah timan atau laut Pak. Tentu antar daratan ini terpisah-pisah sehingga memungkinkan akses internet ini juga mungkin, tanda kutip, mungkin Pak ya, tidak selancar di daerah perkotaan. Nah, pemerintah di sini harus memikirkan hal ini, tidak boleh bahwa saya selaku pelaku UMKM dituntut untuk mengurus izin, tapi fasilitas internetnya jelek atau bahkan tidak ada. Maka bagaimana upaya pemerintah menggandeng stakeholder
di bidang internet ini supaya bisa memfasilitasinya. Nah, ketika dua masalah ini bisa diatasi dengan didampingi dan didukung oleh pemerintah, saya yakin masyarakat atau pelaku UMKM juga akan bersemangat dalam mengurus izin berusaha tadi. Demikian Pak Supri mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Budi. Tadi Pak Budi sudah menjelaskan dua hal utama yang menjadi tantangan dalam implementasi OSS untuk UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Begitu Pak Budi ya? Ya, betul Pak. Bapak Ibu, tadi kita juga sudah mendengarkan dari Pak Arianto tentang pentingnya UMKM untuk mendapatkan nomor induk berusaha dalam sistem OSS. Nah, setelah kita mendengarkan manfaat yang akan diperoleh, tetapi kita menemukan tantangan di dalam implementasinya. Nah, tentu kita mendekati kepada solusi-solusi untuk memperoleh inovasi dan strategi dalam hal ini. Jadi untuk meningkatkan UMKM agar memperoleh nomor induk berusaha melalui sistem OSS, tentunya memerlukan hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan yang kuat antara berbagai pihak. Nah, pada kesempatan ini nih, kita berharap Pak Sentot ini menjelaskan bagaimana hubungan kelembagaan dalam kerjasamanya untuk mendorong UMKM mendaftar dan mendapatkan NIB melalui sistem OSS. Kami silakan Pak Sentot. Baik, terima kasih Pak Supriyadi atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami mencoba bukan menjelaskan ya, tapi mencoba berbagi saran atau berbagi ide dalam meningkatkan jumlah UMKM yang mendapatkan nomor induk berusaha. Itu memang memerlukan hubungan kelembagaan yang kuat antara berbagai pihak. Nah, pihak-pihak itu antara lain seperti kalau di pemerintahan Kementerian Koperasi dan UMKM yang biasanya itu mereka bertugas merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pendaftaran UMKM di OSS. Di mana regulasi ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, sosialisasi dan edukasi. Kementerian UMKM dan Koperasi ini bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, di mana pentingnya daripada NIB dan kepada UMKM di seluruh Indonesia, misalnya melalui kampanye nasional, media, maupun pelatihan. Kemudian pihak yang kedua, itu setelah pemerintah pusat, tentu ada pemerintah daerah. Di pemerintahan daerah ini, mereka dapat berperan sebagai penghubung antara UMKM dengan pemerintah pusat, dengan menyediakan informasi dan membantu proses pendaftaran NIB di OSS. Pemerintah daerah juga bisa membuka pendaftaran ini di layanan unit satu atap atau dengan dinas-dinas terkait. Kemudian ada juga program pendampingan yang disediakan oleh pemerintah daerah, di mana ini UMKM memerlukan pendampingan dan pelatihan karena memang belum familiar dengan OSS ini, sehingga pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitator atau tenaga ahli yang dapat membantu proses pendaftaran atau memudahkan proses pendaftaran melalui aplikasi. Nah, leading sektor dari pemerintah daerah ini adalah tentunya Dinas Koperasi dan UMKM di kabupaten, kota, atau tingkat provinsi. Mereka dapat melakukan pendampingan, pembinaan sekaligus serta sosialisasi dalam mendaftarkan usaha UMKM di OSS. Nah, dinas-dinas ini juga dinas UMKM ini juga menjadi fasilitator bagi UMKM yang belum memiliki perizinan yang mendukung untuk NIB tadi. Jadi masalah administrasi atau teknis yang mereka hadapi ini dapat terbantu oleh dinas terkait. Kemudian yang
selanjutnya yaitu lembaga keuangan atau bank. Karena di bank ini dapat menjadikan NIB ini sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akses pembiayaan atau kredit usaha yang akan mendorong UMKM untuk segera mendaftarkan NIB melalui SS. Nah, setelah itu bank juga atau lembaga keuangan ini juga dapat melakukan program sosialisasi bersama. Misalnya ketika ada UMKM yang ingin mengajukan permodalan, tentu mereka belum mendaftarkan NIB ini, maka langsung dapat visualisasikan bersama di situ. Biasanya di customer service-nya atau di misalnya acara pameran. Biasanya kan bank-bank atau lembaga keuangan itu sering mengadakan hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya itu dapat juga dilakukan oleh lembaga asosiasi UMKM. Nah, asosiasi UMKM ini kan biasanya isinya paguyuban usaha menengah atau usaha kecil. Nah, mereka juga dapat mengedukasi kepada UMKM tentang pentingnya NIB ini. Di mana jaringan dan kolaborasinya itu sebenarnya paling banyak di dalam asosiasi ini. Kemudian lembaga pendidikan dan pelatihan. Lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersifat swasta atau swadaya atau sosial tentu dapat membantu program pelatihan OSS ini. Sehingga UMKM itu bisa cepat memahami cara mendaftarkan atau mengetahui pentingnya NIB melalui OSS. Kemudian yang terakhir atau belum yang terakhir itu media massa atau influencer. Nah, media massa atau influencer ini biasanya mengadakan kampanye publik, sering mengadakan kampanye publik. Nah, di situ juga dapat kita minta bantu misalnya untuk membuat konten-konten edukatif ya melalui YouTube atau Instagram atau Facebook yang atau media-media digital lainnya. Di media massa dan informasi ini juga dapat diajak seperti talk show melalui Zoom meeting atau semacamnya. Kami rasa itu mungkin di sini kami dapat mengambil kesimpulan sedikit bahwa hubungan kelembagaan itu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas terkait ataupun lembaga-lembaga sosial lainnya itu sebenarnya bisa dapat membantu pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa pentingnya NIB ini dengan cara mendaftarkannya melalui OSS. Kami rasa demikian, Pak Supriyadi. Sehingga dengan berbagai program dan kerjasama tadi dapat mendorong UMKM untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Dengan program-program yang lain kita bisa dapat dorong juga kepada UMKM. Oke, terima kasih Pak Senton. Bapak Pengampu Materi Agenda 3, Bapak Dr. Andes Haji Naharudin MTP yang kami hormati beserta teman-teman, setelah kita mendengarkan beberapa pemaparan tadi, kami dari kelompok 3 dapat semacam solusi, pemikiran-pemikiran yang kami tuangkan di dalam inovasi dan strategi untuk meningkatkan UMKM guna mendapatkan nomor induk berusaha melalui sistem OSS. Mungkin ini kami mintakan kepada Ibu Atika untuk menyimpulkan inovasi dan strategi tadi. Kami silakan, Ibu. Baik, Bapak Supriyadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kepada Pak Nahar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa bergabung dalam forum yang berbahagia ini. Benar sekali apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi, yaitu ada Pak Haryanto, Pak Budi, Pak Sentot, ya, sangat benar sekali bahwa banyak sekali manfaat-manfaat jika pelaku usaha UMKM ini terdaftar di OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha, yaitu tingkat legalitasnya, ya. Jadi sehingga jika mereka memiliki NIB,
mereka legal usahanya. Dan kita ketahui bersama bahwa NIB ini berlaku untuk seumur hidup. Jadi riweuhnya itu kesulitan-kesulitan itu hanya sekali saja untuk melengkapi berkas-berkasnya. Seperti kita ketahui bersama, banyak persyaratan yang dilampirkan dalam pengurusan ini. Oleh karena itu, inovasi-inovasi yang kami lakukan adalah pertama, kita telah membuat grup WA bagi seluruh peserta UMKM. Dan kita sudah melakukan pemetaan lokus-lokus di mana saja yang berdampak pada tidak terbitnya NIB atau tidak terdaftarnya UMKM kita ke dalam aplikasi OSS ini. Kemudian kami membentuk tim reaksi cepat. Itu dengan adanya tim ini, tim akan turun ke lapangan, istilahnya jemput bola ya, kepada UMKM kita yang berpotensi masalah. Sehingga kita tahu seperti apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM kita. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, tidak semua pelaku UMKM kita ini paham digitalisasi, paham prosedur, paham persyaratan-persyaratan ya yang diberlakukan karena mengingat ada yang keterbatasan pendidikan mereka. Kemudian kami juga melakukan pelatihan-pelatihan singkat atau ringan ya gitu, arti kata tidak begitu lama pelatihannya, mungkin sehari 2 hari aja, dengan mudah dan dan mereka juga gampang untuk mendapatkan pelatihan itu untuk pengembangan usahanya, Pak. Seperti bagaimana cara pemakingan yang bagus, merubah kemasan yang biasa saja menjadi kemasan yang luar biasa, sehingga bisa menambah daya ungkit harga penjualan. Seperti contoh ya Pak ya, yang banyak kita ketahui di masyarakat kita ini, seperti di Kota Malang tuh Pak, banyak keripik-keripik, keripik nangka, keripik apel, keripik macam-macam keripik dari buah-buahan segar, mungkin kita bisa adopt seperti itu. Jadi nggak hanya fokus pada keripik pisang, keripik ubi, atau keripik lainnya, tapi kita bisa buat contoh-contoh keripik yang lainnya. Walaupun kita sudah ada keripik gonggong atau keripik, cumi ya, Pak, tapi kemasannya hanya bentuk plastik biasa saja, kurang kurang ini ya, kurang mempunyai nilai jual yang tinggi. Tapi dengan kita latih mereka cara me-making, cara mendesain bentuk packing-annya, ini bisa menambah nilai jual. Kemudian kita akan memberikan reward dari Bapak Gubernur bagi UMKM yang berhasil ya Pak ya. Dan kita berharap dengan keberhasilan mereka itu bisa memberikan ketok tular kepada UMKM di sekitarnya. Yang tadinya mereka UMKM biasa saja, tapi mereka bisa jadi termotivasi mengikuti para UMKM yang telah berhasil. Dan kita bisa meningkatkan agar para UMKM ini terdaftar di OSS ya untuk mendapatkan NIB-nya, dan jika memang nanti akhirnya UMKM ini kita bisa go internasional, kita sudah tidak lagi fokus pada pengurusan izinnya, tapi kita fokus bagaimana pengemasan agar produk kita bisa go internasional. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Atika. Bapak Ibu, kami dari kelompok 3 sudah menjelaskan mulai dari awal, yang dijelaskan oleh Pak Arianto, dijelaskan oleh Pak Sentot, dijelaskan oleh Pak Budi, kemudian Pak Budi dulu ya Pak, Pak Budi, serta Pak Arianto, Pak Sentot, kemudian inovasi dan strategi dijelaskan Ibu Atika. Kami pikir kita sudah dapat memenuhi tugas kita dalam kelompok 3 ini untuk menganalisis dan mengevaluasi satu kasus kinerja dalam rangka merumuskannya menjadi sebuah strategi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Bapak pemangku materi agenda 3 yang kami hormati serta Bapak Ibu,
Dengan demikian, mudah-mudahan segala pemikiran kita pada kesempatan ini dapat memenuhi harapan Presiden, agar semua UMKM di Siap. Indonesia memiliki nomor induk berusaha, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana harapan Bapak Gubernur Kepulauan Riau. Kalau dari awal tadi kami buka dengan pantun, maka terakhir juga kami harus tutup dengan pantun. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.